pula Bapak Ibu narasumber dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini pada acara Forum Pemangku Kepentingan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Sumbawa. Acara pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak PCD Kabupaten Sumbawa yang kami hormati, Bapak Ibu pengawas yang kami hormati, rekan-rekan fasilitator program sekolah penggerak yang kami hormati. Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada saat ini alhamdulillah kita masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat sempat, dan tentu masih banyak nikmat-nikmat yang lain sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pendampingan dalam bentuk forum pemangku kepentingan. Nah, jadi ini adalah sebuah kegiatan pendampingan untuk program sekolah penggerak yang disebut dengan forum pemangku kepentingan. Kemudian mari kita aturkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami melanjutkan memberikan informasi, nah, jadi salam dari Bapak Kepala BPMP bahwa beliau tidak bisa hadir saat ini di tempat ini karena ada berbagai kegiatan yang lain. Bapak Ibu, kita berkumpul saat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pendampingan, ya. Jadi pendampingan di mana pendampingan ini yang saat ini namanya Forum Pemangku Kepentingan, ya. Jadi namanya Forum Pemangku Kepentingan. Jadi Forum Pemangku Kepentingan, Bapak Ibu. Nah, jadi oleh karena itu, karena namanya Forum Pemangku Kepentingan, ya di sini hadir para pemangku kepentingan. Di antaranya ada Bapak KCD, ya, ada Bapak Kepala Dinas yang tapi mungkin ada di tempat di SMP 1, ada Bapak Ibu pengawas yang diundang, ada Ibu Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada Bapak Ibu guru yang tergabung dalam komite pembelajaran. Nah, kemudian untuk apa kita kumpul kan begitu? Nah, jadi dengan kumpulnya beberapa pihak ini, ya, yang tergabung di dalam forum pemangku kepentingan program sekolah penggerak. Nah, ini diharapkan kita memiliki komitmen yang sama, ya. Jadi memiliki komitmen yang sama dalam rangka untuk bagaimana supaya program sekolah penggerak ini bisa mencapai apa yang diharapkan. Nah, itu intinya. Kenapa perlu kumpul forum pemangku kepentingan? Ini supaya kita gitu, ya, supaya kita itu ya seia sekata, seiring selangkah, seirama itu sekolah penggerak. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Jadi setelah terpilih maka otomatis sekolah itu menjadi sekolah penggerak. Jadi ikut kepala sekolahnya. Jadi di dalam seleksinya tidak dilihat sekolah itu akreditasinya apa, kemudian sekolah itu hebat atau tidak di saat diseleksi itu. Jadi yang diseleksi itu adalah masalah kemampuan atau kompetensi pribadi Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, tentu diharapkan nanti sekolah yang dipimpin dan diberi predikat sebagai sekolah penggerak itu ada peningkatan Bapak Ibu, ya. Ada peningkatan. Nah, kemudian untuk dimaklumi bahwa program sekolah penggerak ini sebenarnya kalau bahasa dulunya itu sering kita sebut dengan sekolah model, sekolah binaan gitu, ya. Nah, tapi sekarang tidak menggunakan istilah sekolah model, sekolah binaan, tapi menggunakan istilah sekolah penggerak.
Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian inti daripada apa yang harus dilakukan oleh sekolah penggerak ini ada 4 Bapak Ibu, ya. Jadi ada 4 sebenarnya yang ditugaskan kepada sekolah penggerak ini untuk dilaksanakan. Yaitu yang pertama, sekolah penggerak ini sebagai percontohan di dalam penerapan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi kita diharapkan bisa menjadi contoh. Kemudian ya namanya contoh bisa ditiru oleh orang lain, sekolah lain, kemudian kita bisa mengimbaskan. Nah, ini sampai saat ini Bapak Ibu yang mengimbaskan ini yang masih kurang kami lihat. Paling tidak mengimbaskan di forum-forum kelompok kerja di tingkat gugus, di tingkat kecamatan gitu kan. Itu yang masih kami lihat ini berdasarkan pemantauan pengimbasan yang masih kurang Bapak Ibu ya. Nah, jadi satu, sekolah penggerak ini sebagai model di dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Bapak Ibu sudah paham betul ini sudah melaksanakan 1 tahun yang angkatan 2, sudah 2 tahun yang angkatan 1. Nah, jadi sudah paham betul tempat di mana sekolah melakukan perencanaan berbasis data. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana melakukan langkah di dalam perencanaan berbasis data yang disebut dengan IRB, identifikasi, refleksi, benahi. Jadi sumber program dan kegiatan yang kita akan tuangkan di dalam RKAS, rencana kegiatan anggaran sekolah, itu sumbernya dari kita membaca, menganalisis raport pendidikan kita masing-masing. Nah, itulah yang disebut dengan perencanaan berbasis data. Kemudian dari RKAS itu tinggal dimasukkan di dalam aplikasi, itulah yang namanya ARKAS kan gitu Bapak Ibu ya. Itulah yang namanya ARKAS. Mohon maaf ini dari Mas Yuda. Dalam numerasi, dalam karakter dan dimensi-dimensi yang berikutnya. Dimensi C, dimensi D, dimensi E. Nah, jadi diharapkan ini naik terus Bapak Ibu. Ya, terkait dengan capaian rapor pendidikannya. Beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu saya sempat menganalisis rapor pendidikan beberapa sekolah penggerak di Lombok Timur. Itu ternyata turun naik dia. Turun naik, tidak naik ya. Tapi ada yang turun, ada yang naik Bapak Ibu. Itu nilai capaiannya. Nah, yang bagus itu naik terus Bapak Ibu, meskipun sedikit kenaikannya, jangan sampai merah turun kan. Nah, jadi kita bergerak terus, naik terus. Nah, jadi kemarin kami sudah kumpul di Lombok Raya itu untuk membahas bagaimana supaya sekolah penggerak ini naik terus capaiannya di dalam rapor pendidikannya, khususnya terkait literasi, numerasi dan karakter. Nah, jadi itu naik meskipun sedikit, itu lebih bagus daripada ada yang naik, ada yang turun. Nah, itu. Kalau di Sumbawa mungkin naik semua ya. Mendownload perangkat ajar, kemudian untuk asesmen murid ya, asesmen diagnostik murid, maka sekolah itu bisa mengadakan program misalnya 1 jam dalam seminggu buka PMM bersama. 1 jam dalam seminggu, misalnya hari Sabtu setelah anak pulang kumpul guru buka PMM, tetapi ketika membuka harus pakai laptop atau HP masing-masing, masuk dengan akun belajar ID masing-masing. Nah, nanti semakin banyak sekolah yang memanfaatkan, semakin banyak guru yang memanfaatkan PMM, maka nilai di rapor pendidikan itu akan semakin bagus. Ada terkait dengan pemanfaatan PMM di rapor. Ada tidak Bapak Ibu? Ada ya? Nah, coba lihat skor Bapak Ibu di pemanfaatan PMM di rapor pendidikannya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi mari kita dorong supaya guru-guru kita ini aktif di dalam memanfaatkan PMM. Nah, sekarang ini kan tidak banyak diprogramkan oleh pemerintah pusat itu pelatihan implementasi kurikulum merdeka secara luring. Karena apa? Sudah disiapkan secara daring lewat platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, apa lagi digitalisasi sekolah itu? Melakukan penyusunan anggaran yang namanya
AKAS itu, aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah, masuk aplikasi lagi AKAS. Kemudian Bapak Ibu untuk belanja, apa namanya untuk belanja? Siplah. Belanja Siplah itu digitalisasi. Kemudian ketika bingung ini boleh enggak saya memprogramkan ini untuk menggunakan dana BOS? Bapak Ibu pertanyaannya di mana? Tanya bos. Tanya BOS. Nah, itulah bentuk-bentuk kegiatan digitalisasi sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, apa tugas kita sebagai model ini? Yang keempat ini adalah bagaimana sekolah ya meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan yang ada di dalamnya, yaitu guru dan tenaga kependidikan yang ada di dalamnya, di dalam sekolah itu. Apa yang dilakukan oleh sekolah sehingga guru-guru ini akan semakin hebat. Nah, jadi peningkatan SDM di sekolah masing-masing. Nah, jadi kadang Bapak Ibu kami melihat guru-gurunya belum bisa misalnya ya untuk melakukan atau melaksanakan apa gitu ya, tetapi tidak difasilitasi oleh sekolah. Nah, ini yang harus dihindari oleh sekolah penggerak. Jadi ketika menemukan guru kami lemah di sini, silakan adakan sejenis IHT, workshop dan lain-lain. Itu adakan sendiri, ya. Jadi jangan menunggu diundang oleh dinas pendidikan kabupaten atau oleh Pak Kepala KCD gitu ya, atau oleh BPMP, BGP gitu. Tidak, jadi silakan Bapak Ibu lebih cepat Bapak Ibu bergerak di sekolah masing-masing. Undang nanti kalau memang di sekolah itu tidak ada yang mampu, undang narasumber yaitu Bapak Ibu pengawasnya dan pihak-pihak yang lain. Nah, jadi itu Bapak Ibu intinya. Kita jadi model dalam IKM, dalam model di dalam PBD, jadi model di dalam digitalisasi sekolah, kemudian jadi model di dalam bagaimana upaya peningkatan kompetensi guru-guru kita di sekolah kita sendiri. Nah, itu Bapak Ibu, 4 hal itu. Nah, jadi Bapak Ibu harus siap-siap, paling tidak kalau ditanya bisa menjawab, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu siap-siap untuk diundang oleh mungkin gugus, oleh kelompok kerja apa istilahnya itu di SMA itu MGMP gitu ya, atau kelompok kerjanya kepala sekolah menjadi narasumber terkait 4 hal itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi itu bisa berjalan seperti ketika ditangani oleh pusat. Gitu, ya. Gimana Bapak Ibu kepala sekolah kira-kira bisa tidak berjalan? Setelah dilepas angkatan 1, kalau angkatan 2 masih didampingi ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi ya mudah-mudahan lah di sini Pak KCD yang penting peran dari pengawas untuk bagaimana mendampingi membina ya, mendampingi membina sekolah-sekolah kita ini. Nah itu Bapak Ibu ini pengalaman di Pulau Lombok ya, pengalaman di Pulau Lombok. Ini kan pengawas selalu kita libatkan Bapak Ibu ya, baik itu pertemuannya daring maupun luring, pengawas pembina sekolah penggerak itu. Tetapi menurut hasil amatan saya, partisipasi dari rekan-rekan pengawas minim Bapak Ibu. Mudah-mudahan di Sumbawa ini tidak seperti di Pulau Lombok ya. Jadi peran pengawas di dalam mendampingi, membina itu lebih hebat daripada rekan-rekan di Pulau Lombok. Nah begitu. Sehingga kemarin Bapak Ibu ketika kami kumpul di yang dilaporkan oleh pengawas, ternyata tidak, itu pengakuan satu ruangan di aula Lombok Raya itu. Nah, jadi mungkin itu salah satu penyebab sehingga pengawas dan maksimal di Pak KCD karena programnya tidak pernah dibaca oleh pejabat yang ada di dinas, laporannya juga tidak pernah dibaca gitu kan. Akhirnya pengawas ya sudah, saya begini-begini saja toh aman-aman saja kan begitu. Nah, jadi sehingga dengan begitu kemarin sempat kita diskusi, coba mungkin ada salah satu orang di dinas itu yang bertugas untuk membaca program tahunan pengawas, membaca laporan tahunan pengawas. Kemudian ketika dia sudah mengumpulkan laporan tahunan, ada kegiatannya kan setiap bulan ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini. Itu setiap triwulan misalnya dievaluasi, dikumpulkan rekan-rekan pengawas. Ini sudah dilaksanakan enggak programnya? Misalnya ada pendampingan PBD ya, terkait dengan strategi kesinambungan. Jadi intinya
kita bertemu di sini di dalam rangka untuk bagaimana kita mengkawal program yang sedang berjalan ini dan ketika dilepas atau diserahkan ke daerah. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan masuk ke kelas-kelas setelah pembukaan ini, ya. Bapak jadi sekolah penggerak ini, ya. Alhamdulillah di tempat saya itu didik menjadi kan hanya 4 ya, 4 sekolah ya, 4 sekolah, SMA 2, SMA Alas Barat, Moyo Hulu, SLB, tambah angkatan ketiga itu SMA 1 Hutan. Nah, itu ya angkatan kedua, karena angkatan pertama kan lokasinya di Bima sama Lombok Timur, nggak ada di kita Bang, untuk yang angkatan pertama karena saat itu kita lagi menjelang pilkada, jadi terlewati, sehingga pada kesempatan kedua baru bisa di angkatan kedua, sama dengan guru penggerak juga sudah. Perasa Perak baru ketemu kita ya, nah ketemu lagi nih hari ini ya, kemarin difasilitasi sama Balai Guru Penggerak bertemu dengan agenda refleksi akhir tahun ya. Nah sekarang ini oleh teman-teman BPMP kita difasilitasi untuk forum pemangku kepentingan, bahasa desa Bau nih, stakeholders biasanya ya, stakeholder kita. Dana DAK 2014-2015 lebih besar masuk ke Kabupaten Sumbawa, kita bisa fasilitasi bersama dengan teman-teman dari Dikmen Provinsi. Kenapa? Kalau kami lumayan besar Pak, dana-dana yang masuk lewat DAK untuk membangun sekolah. Jadi dimensi sekolah penggerak ini kalau hanya disentuh mutunya, fisiknya tidak tersentuh, itu juga tidak memberi sebuah label yang lebih bagus. Bahkan saya melihat sekolah seperti tidak penggerak lebih kencang dia, dapat dana pokir dari dewa juga dia lebih utama kadang-kadang dibanding dengan sekolah penggerak ini. Nah disinilah pentingnya ada forum kita bersama supaya nanti kita bisa bersama-sama. Untuk SMA 2 Sumbawa itu 20 miliar lebih tahunnya ini 2023. Pak Malik, mana Pak Malik? Bisa berdiri Pak? Nah itu kita support nanti 2,5 miliar juga untuk Alas Barat, Moyo Utara, Moyo Hulu. Ini kalau proposalnya bagus apa? Nilainya juga sekitar 2 miliar untuk membangun kamar mandinya, membangun labnya, membangun ini perpustakaannya dan sebagainya. SMPT belum kita kelola karena dia dinas, tetapi ada bantuan untuk SMA IT, nanti perpustakaannya kita geser dekat SMP Pak, jadi bisa dipakai bersama nanti di tengah-tengah itu. Kalau SMA-nya dia sudah mendapatkan lab, fisika, kimia, dan ruang kelas kalau nggak salah, itu 2 miliar lebih juga. Nah ini penting Bapak Ibu semua, karena kita banyak berdiskusi, banyak refleksi, tetapi tidak tersentuh dimensi-dimensi sarana pendidikan di sekolah, itu juga hasilnya di 2024 selesai juga. SMA Utat angkatan ketiga itu sudah diintervensi dari dulu, dari sekarang DAK-nya udah bagus, hampir 3 miliar yang masuk di sana untuk perbaikan fisik, kamar mandi dan sebagainya. Ini masuk angkatan ketiga di sekolah penggerak. Jadi ketika ada informasi bahwa sekolah ini SMA 1 Utat masuk sekolah penggerak, langsung kita ajukan DAK-nya, DAK-nya ke pemerintah pusat. Pemerintah provinsi tidak punya duit, pemerintah kabupaten tidak punya duit sebesar itu. Harus kita kejar melalui apa? Melalui perbaikan di dapodik masing-masing sekolah. Ada caranya, tekniknya sana. Jangan-jangan kita periksa nanti dapodiknya Bapak Ibu. Kasus-kasus yang selama ini saya temukan, diperiksa dapodiknya, ruang kelas bagus, ruang kepala sekolah ada lengkap. Ya pemerintah pusat tidak pernah ngintip ke kita. Kamar mandinya masih kumuh, lusuh dan sebagainya, airnya enggak. Ini kan kasihan. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekali lagi Bang, jadi untuk kolaborasi tidak usah khawatir, sering saya sampaikan di Balai Guru Penggerak. Nah, ini baru ketemu dengan teman-teman dari BPMP. Saya ingin sampaikan lagi komitmen pemerintah Kabupaten Sumbawa, baik provinsi maupun kabupaten dengan Pak Kadis Kabupaten, itu sangat luar biasa untuk mengembangkan sekolah ini. Saya kira demikian Bapak Ibu semuanya, kita tetap semangat, forum ini bagus.
Kalau izin menambahkan Pak Kepala, forum ini jangan hanya kita saja, masukin ketua DPRD, ketua komisi di bagian pendidikan juga masuk di forum kita ini. Jadi kalau ada pertemuan kita sekali-kali lah di aula, di kantor DPRD di sana kita berdiskusi. Jadi kalau sesama kita kan dengannya bertemu, kembali ketemu saya lagi, ketemu lagi. Paling kalau level kadis kan budgetnya kan terbatas. Tetapi kalau yang komisi pendidikan misalnya di DPRD provinsi bisa ditambahkan, DPRD Kabupaten Sumbawa bisa tambahkan juga masuk ke sini. Jadi dia hadir bersama kita gitu loh. Udah tahu bagaimana rasanya kita jadi sekolah penggerak gitu loh. Nah, ketua DPRD ajak juga ke sini. Ya, baik yang baru maupun diganti nanti diajak aja masuk. Jadi forum kita ini harapan saya adalah ditambah lagi, dilebarkan sayapnya sedikit lagi. Tapi sama kita diskusi itu muter-muter dengannya balik-balik muter sana muter sini. Nah, saya pengen berharap kalau seandainya masih bisa dimodify ini usulan supaya diperlebar lah, minimal ada dari DPRD atau dari apa namanya kalau yang di kita itu lembaga pengawas pendidikan itu apa, Dewan Pendidikan ya. Nah, itu juga harus kita masuk supaya ini ketemu Pak Karwo, ketemu Pak Wisnu di belakang, ketemu terus nih ya. Jadi dilebarin lah supaya yang punya kunci anggarannya itu juga tahu, dia tahu. Dan saya akan sampaikan bahwa kita tidak perlu dana-dana pokir itu misalnya ya diprioritaskan lah kepada sekolah-sekolah penggerak itu. Jadi kalau ada guru kepala sekolah penggerak menghadap ke DPR, Pak tolong dibantu dana pokir, saya bukan konstituennya Bapak, tetapi saya adalah sekolah penggerak, mau dibantu ya dibantulah ya. Nah, sekarang kan dana pokir itu kan melebar kemana-mana hanya karena konstituennya ada di kelompok ini. Sekali-kali kita arahkanlah ke sekolah-sekolah penggerak tadi. Pak Alas Barat ada dibantu sama Pak Dewan ya? Berapa ruangan Pak? 1. Nah, itu DPRD Kabupaten itu ya, Pak Bace ya. Nah, itu kayak gitu-gitu Bu. Pokirnya tapi udah dibayar belum? Kayaknya dibangun. Penandatanganan komitmen bersama sekolah penggerak. Kita bersama ya bahwa semua kita mendukung program sekolah penggerak ini. Ditandatangani oleh pengawas Kabupaten Sumbawa.